Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Dan perkenalkan, nama saya Rizna Sestiani. Kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Inilah dia pematerinya. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi tentang perilaku konsumen muslim. Nah, mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen muslim? Karena disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87-88 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Nah, ayat ini mensyaratkan bahwa yang pertama, pemanfaatan fasilitas duniawi tidak bertentangan dengan iman, tetapi justru merupakan kelasiman iman. Dan yang kedua, takwa bukan membiarkan dunia, tetapi memanfaatkan yang benar akan dunia dan tujuan akhirat. Kelihatannya, ayat ini mensyaratkan kepada kita untuk dijadikannya sebagai tuntutan bagi perilaku muslim dan kegiatan konsumsi. Jika demikian adanya, maka perilaku konsumen muslim itu dapat dipandang sebagai proses dan aktivitas yang dilakukan seseorang muslim dalam memilih, membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk mendapatkan maslahah yang maksimal. Konsumen menurut Suparmoko adalah pembeli yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu memahami perilaku konsumen karena akan mempengaruhi hasil usaha perusahaan melalui permintaan yang diciptakannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap perilaku konsumen muslim tersebut dapat digunakan dalam beberapa hal, antara lain, yang pertama, untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, misalnya menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon yang menarik untuk mereka. Dan yang kedua, untuk membantu pembuat keputusan membuat kebijakan publik, misalnya pengetahuan bahwa konsumen muslim akan banyak menggunakan transportasi saat lebaran. Membuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi di hari raya tersebut. Dan yang ketiga, untuk menyebarkan ide di antara para konsumen muslim dalam hal pemasaran sosial atau social marketing. Jika kita memahami sikap konsumen muslim dalam menghadapi sesuatu, maka kita dapat memberikan gambaran kepada para pemasar dalam pembuatan produk, penyusunan harga produk, mutu produk, kemasan, dan sebagainya, agar dalam penjualan produk tidak menimbulkan kekecewaan pada pemasar tersebut. Di sini saya akan lagi membahas materi tentang prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip konsumsi dalam Islam terbagi atas 5. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Dan yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dan yang kelima, prinsip moralitas. Nah, melalui kelima prinsip tersebut, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi Islamic man. Islamic man dalam mengonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan barang itu halal atau tidak, haram atau tidak, israf atau tidak, tafsir atau tidak, dan lain sebagainya. Islamic man tidak materialistik. Ia senantiasa memerhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia baik hati, suka menolong, ia tidak peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak yatim,
maupun mengeluarkan zakat harta dan sebagainya. Tidak dilandasi motif ekonomi, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan lagi membahas tentang kepedulian terhadap maslahah. Dalam Islam, yang dikonsumsi adalah barang atau jasa yang halal dan yang bermanfaat, cara hemat dan tidak berlebih-lebihan untuk memaksimalkan maslahah, yakni ada kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pertama, disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87-88 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, dan makanlah makanan yang halal, baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Disebutkan dalam hadis yang artinya tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam yang mengonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada jalan, maka berikan sepertiga makanan, berikan sepertiga minuman, dan berikan sepertiga untuk nafasnya. Hadis ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya, tidak rakus, tidak serakah, sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini. Berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis yang saya tadi sebutkan, dapat saya simpulkan bahwa konsumsi dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencapai falah. Adapun instrumen utama yang digunakan untuk mencapai falah adalah maslahah. Karena itu, para konsumen muslim wajib peduli terhadap maslahah dan melakukan setiap kegiatan konsumsi. Maslahah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya faedah, manfaat, atau kepentingan. Bagi seorang muslim yang bertakwa dan mengonsumsi suatu barang, maslahah haruslah dicapai. Misalnya, ketika seseorang diminta memilih antara memakan nasi goreng di pinggir jalan atau memakan sebuah hamburger di sebuah restoran mewah. Kira-kira seseorang tersebut memilih yang mana? Tentunya jika seseorang mempunyai uang yang lebih, maka orang tersebut akan memilih memakan hamburger di restoran mewah. Dan jika seseorang tersebut memiliki uang kayak misalnya di dompetnya tidak terlalu banyak, maka seseorang tersebut akan memilih memakan nasi goreng di pinggir jalan. Dalam ilustrasi yang tadi saya gambarkan, bahwa pertimbangan seseorang dalam mengonsumsi barang atau jasa yaitu tergantung selera dan biayanya. Sedangkan padahal menurut Islam, apabila kita hendak memilih sesuatu untuk dikonsumsi, bukan hanya selera atau biaya, tetapi juga harus memperhatikan faktor manfaat serta halal atau tidaknya barang tersebut. Faktor manfaat inilah yang merupakan bagian utama dari maslahah. Nah, maslahah di sini terbagi atas dua manfaat kandungan. Yang pertama, ada kandungan non-fisik dan ada kandungan fisik. Kandungan fisik yaitu pahala, sedangkan kandungan non-fisik itu barakah. Sebagai umat muslim yang bertakwa akan mempertimbangkan maslahah dari barang tersebut. Jika dihubungkan dari ilustrasi yang saya gambarkan tadi, bahwa ia akan memilih nasi goreng di pinggir jalan karena hamburger itu termasuk barang yang haram karena mengandung daging babi. Meskipun ia tidak menyukai nasi goreng di pinggir jalan tersebut, tetapi dia membandingkan manfaat dari kedua makanan tersebut. Jadi ia lebih memilih memakan nasi goreng di pinggir jalan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim biasanya melakukan pilihan. Pilihan tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam mencapai maslahah yang maksimal jika ia bertakwa. Akan tetapi, jika ia tidak peduli terhadap maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik, maka ia akan berusaha mencari kepuasan fisik yang maksimal dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa. Setiap muslim berbeda-beda dalam menentukan pilihannya. Misalnya, apakah ia akan sarapan pagi dengan nasi atau makan roti. Setelah sarapan pagi, apakah ia akan minum teh, kopi, atau susu?
Pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang ada akan membentuk pola perilakunya sebagai seorang konsumen muslim. Apakah ia peduli terhadap maslahah atau tidak? Karena itu, untuk membahas pengambilan keputusannya tersebut, ada dua kelompok muslim yang disajikan. Yang pertama, tidak peduli terhadap maslahah dan peduli terhadap maslahah. Nah, itulah tadi materi yang dibahas oleh teman saya, Risna Septiani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, di mana materi tersebut adalah penentuan keseimbangan konsumen muslim. Jangan bosan ya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang penentuan keseimbangan konsumen muslim. Konsumen muslim dalam menggunakan seluruh penghasilannya atau pendapatannya untuk membeli dan mengkonsumsi sebuah barang atau jasa dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah dan konsumen muslim yang peduli terhadap maslahah. Yang pertama, konsumen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah. Konsumen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah secara rasional itu atau secara fisik mereka akan membelanjakan seluruh penghasilannya atau pendapatannya sedemikian rupa sehingga kepuasan yang diterimanya itu maksimum. Kepuasan maksimal yang dicapai dalam mengkonsumsi dua jenis barang dapat ditentukan dengan menggunakan kurva indiferen dan garis anggaran. Jika garis anggaran bersentuhan dengan kurva indiferen, maka kepuasan maksimal sudah dapat tercapai. Keadaan inilah disebut dengan keseimbangan konsumen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah. Contoh gambarnya yaitu seperti berikut ini. Ini adalah kurva indiferen dan garis anggaran. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Gambar ini bermaksud, ini namanya kurva indiferen, yaitu jika kurva indiferen bersentuhan dengan garis anggaran, maka terjadilah keseimbangan konsumen muslim. Maksudnya yaitu di sini titik A yaitu mencapai kepuasan dan menghasilkan seluruh pendapatannya, tetapi belum kepuasan maksimal. Sedangkan di titik D itu tidak bisa dijangkau kepuasannya karena terbatas oleh pendapatannya juga. Sedangkan di titik C itu terjadi kepuasan karena disinilah garis anggaran bersentuhan dengan kurva indiferen. Namun demikian, titik keseimbangan konsumen sewaktu-waktu dapat bisa berubah dan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama efek substitusi, yang kedua efek pendapatan. Efek substitusi adalah perubahan jumlah barang yang diminta karena harganya berubah sesudah penghasilan konsumen dikompensasi. Sedangkan efek pendapatan adalah perubahan jumlah barang yang diminta karena pendapatan real konsumen itu berubah. Kedua efek tersebut dapat dipengaruhi oleh jenis barangnya, yaitu ada barang normal, barang given, barang inferior. Kalau barang normal adalah barang yang harganya apabila turun maka permintaan akan naik, dan apabila harganya naik maka permintaannya akan turun. Sedangkan barang inferior adalah biasa disebut dengan barang yang kayak berkualitas rendah. Jika harga naik maka permintaannya akan turun karena orang akan lebih memilih mencari barang yang kualitasnya lebih baik. Sedangkan kalau barang given adalah barang yang apabila terjadi penurunan harga menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan. Ini seperti timbal balik, jika kalau harganya yang naik permintaannya akan turun. Jika harga barang berubah, misalnya barang Y itu turun tetapi dengan asumsi bahwa pendapatan pada Y itu tetap, maka bisa menyebabkan permintaan akan naik sehingga titik keseimbangan konsumen muslim itu akan bergeser pula. Seperti pada contoh gambar di yang ini halaman 121, di mana di sini di titik A adalah awal. Ini yang pada awalnya tadi kurvanya. Terus karena ada penurunan harga barang, maka garis anggaran tersebut akan bergeser seiring dengan arah jarum jam keluar, maksudnya perputaran arah jam keluar, yaitu menjadi ke titik B, sehingga IC yang pertama itu
pendapatannya sudah dibelanjakan semua tetapi belum maksimum dan berpindah karena adanya kenaikan permintaan, yaitu dari A1 menjadi ke A2. Pergeseran dari titik A ke titik C itu menggambarkan konsumen itu menambahkan permintaannya terhadap barang X karena harganya turun. Pergeseran tersebut dari titik A ke titik C disebut dengan efek substitusi, di mana efek substitusi dapat ditentukan dengan membuat garis anggaran yang putus-putus inilah yang disebut dengan efek substitusi, itu garis putus-putus. Pergeseran dari titik C ke titik B itu menggambarkan bahwa konsumen menambah permintaannya terhadap barang X karena pendapatan realnya itu naik. Pergeseran dari C ke B itu disebut dengan perubahan efek pendapatan. Yang kedua, peduli terhadap maslahah. Konsumen muslim yang peduli terhadap maslahah, yakni peduli terhadap manfaat fisik dan non fisik, yaitu pahala dan barokah suatu barang atau jasa, mereka akan membelanjakan seluruh pendapatannya sedemikian rupa sehingga mencapai titik maslahah maksimum. Maslahah maksimum dapat dicapai oleh konsumen muslim dengan menggunakan kurva isomaslahah atau IM yang bersinggungan dengan garis anggaran dan garis israf. Jika garis anggaran bersentuhan dengan isomaslahah dan tidak melewati garis israf, disitulah disebut maslahah maksimum itu sudah dianggap tercapai. Adapun contoh kurva keseimbangan konsumen yang peduli terhadap maslahah yaitu sebagai berikut yang ada di buku Ilmu Ekonomi Mikro Islam Promoskadoro halaman 124, yaitu gambar 422. Seperti ini gambarnya, inilah contohnya. Di kurva ini dijelaskan bahwa ini adalah kurva isomaslahah bersinggungan dengan garis anggaran dan tidak melewati garis israf. Di sini inilah keadaan yang biasa disebut dengan konsumen muslim yang peduli terhadap maslahah. Titik D ini berada pada titik D berada pada di luar batas isomaslahah karena dia itu di luar jangkauan pendapatan dan tidak bisa mencapai titik maksimum, sedangkan titik B itu berada tepat di garis anggaran karena dia itu sudah mencapai yang namanya titik maslahah maksimum. Namun demikian, titik keseimbangan tersebut dapat di sewaktu-waktu itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu karena dipengaruhi oleh perubahan anggaran, yang kedua itu perubahan harga barang, yang ketiga itu perubahan kandungan masalah barang tersebut. Terkait dengan perubahan anggaran, misalnya jika pendapatan seorang muslim itu naik, maka garis anggaran untuk konsumsinya itu naik pula dan batas israfnya juga ikut naik dengan asumsi bahwa harga barang tersebut tidak berubah. Situasi itu bisa dituangkan pada kurva seperti ini. Ya. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari kurva ini. Di sini karena adanya perubahan anggaran yang awalnya yaitu berada di titik B, di titik B naik menjadi berada di titik D karena anggarannya berubah sehingga isomaslahannya juga naik, garis israfnya juga ikut naik, itu yang titik-titik berubah menjadi itu. Sedangkan jika terjadi perubahan harga, misalnya harga barang X itu turun dengan asumsi bahwa harga barang Y, anggaran dan garis kandungan masalah barang X dan Y itu tetap, maka permintaan terhadap barang X tersebut akan meningkat sehingga titik KKM akan berubah. Nah, itulah tadi pemaparan dari kami berdua tentang penentuan keseimbangan konsumen muslim. Sedikit kata-kata bijak dari teman saya. Jangan takut untuk gagal berkali-kali, karena kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Kesalahan datangnya dari kami berdua, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.